Terkait dengan pro kontra aturan ASN berpoligami di Jakarta ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber secara virtual, diantaranya Siti Aminatardi, Komisioner Komnas Perempuan, dan Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Soza. Selamat sore Mbak Soja dan selamat sore para pemirsa. Baik, saya mau ke Mas Ahmad Nur Hidayat terlebih dahulu. Mas Ahmad, Anda jika melihat terkait dengan adanya Pergub nomor 2 tahun 2025 tata cara izin perkawinan dan perceraian di lingkungan ASN Jakarta ini, apa yang bisa Anda analisa terkait dengan aturan ini? Pertama ya, saya kira ini adalah pergub yang menurut saya kontroversi di kalangan masyarakat ya. Meskipun kita tahu bahwa ASN untuk berpoligami itu sebenarnya aturannya diperbolehkan sejak 40 tahun yang lalu. Ya, sebutlah aturan tahun 83, kemudian direvisi lagi tahun 90 PP nomor 45. Tetapi jadi persoalan sebenarnya adalah message yang ingin disampaikan oleh Pemda DKI ini adalah dengan dirilisnya Pergub nomor 2 tahun 2025 itu ingin pemerintah DKI ingin memperketat sebenarnya aturan berpoligaminya. Ya, kita tahu bahwa ASN boleh berpoligami, tetapi dengan adanya Pergub tadi, seseorang ASN lelaki kalau ingin melakukan poligami ataupun sudah poligami, maka dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan tadi. Istrinya dianggap ada soalan kesehatan, tidak memberikan keturunan 10 tahun terakhir dan sebagainya. Itu diatur lebih ketat dan ada lagi harus mendapatkan izin dari istri pertama, dan yang menurut saya juga agak berat adalah memiliki izin dari pengadilan bahwa seseorang itu punya kemampuan untuk berpoligami. Nah, saya kira pengetatan aturan ini harusnya dibacanya seperti itu, tetapi masyarakat, meskipun tadi Pak PJ Gubernur sudah mengatakan Pergub ini tidak mengencourage ASN untuk berpoligami, tapi saya kira perdebatannya akhirnya jadi, wah enak nih ASN bisa berpoligami. Nah, itulah yang kemudian jadi misleadingnya. Kita tahu ASN ini abdi negara, kita tahu bahwa berpoligami itu berarti menambah keluarga, juga menambah penghasilan. Dan ASN ini kan sekarang ini sedang jadi sorotan publik ya, karena masyarakat kelas menengah itu sedang menderita dalam arti daya belinya turun, tetapi ASN ini mendapatkan gaji yang terus naik ya, setidaknya ada kepastian gaji yang naik, dan gaji yang naik ini kok bisa digunakan untuk berpoligami. Nah, ini yang menjadi persoalan komunikasi publik saya kira, Mbak Soza. Baik, berarti Anda menilai ada komunikasi publik yang terjadi dan pesannya tidak sampai. Nah, saya mau ke Ibu Siti Aminah. Bu, kalau kita simak pernyataan dari Pak Teguh, ia mengatakan bahwa semangat dari dikeluarkannya Pergub nomor 2 tahun 2025 ini adalah untuk melindungi keluarga ASN. Berarti kan keluarga di sini konteksnya adalah istri dan anak-anak. Nah, pertanyaan saya dari kacamata Komnas Perempuan, apakah hal ini melindungi keluarga ASN atau justru sebenarnya ada cara lain, Bu? Seperti apa? Iya, pertama-tama saya ingin menegaskan ya bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, ajas perkawinan di Indonesia itu adalah monogami. Poligami itu dimungkinkan ya dengan syarat yang tertentu dan sangat dibatasi. Nah, peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 ini sebenarnya merupakan petunjuk pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Dan yang harus dilihat sebenarnya Pergub 2 tahun 2025 ini tidak hanya izin beristri lebih dari satu, tapi di situ ada konteks pencatatan perkawinan dan ada juga izin perceraian. Jadi kita harus melihat bahwa Pergub ini tidak hanya izin poligami. Nah, hal yang terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, kalau kita berkaca kepada Pergub ini, sebenarnya kan kalau kita lihat di Undang-Undang Perkawinan, syaratnya itu kan diskriminatif ya. Karena misalnya diperbolehkan melakukan perkawinan itu misalkan istri cacat atau memiliki disabilitas, tidak menghasilkan keturunan, tidak bisa menjalankan kewajiban. Nah, syarat ini yang harus dilihat secara kumulatif, tidak alternatif. Dan yang kemudian sebenarnya tadi seperti yang disampaikan Pak Budi, untuk ASN
ketika dia berniat poligami itu harus memenuhi tadi syarat kriteria dia diizinkan atau tidak gitu ya, untuk memenuhi syarat 1, 2, dan 3. Kemudian dia mendapatkan izin dari istri pertama atau istri lainnya, kemudian dia mendapatkan izin dari pengadilan, dan dia mendapatkan izin dari atasan. Jadi yang harus ditangkap ini adalah upaya untuk tidak mempermudah poligami, tapi poligami yang terjadi itu harus melalui prosedur yang sesuai dan memastikan hak anak dan perempuan dari perkawinan itu terjamin. Seperti misalnya pernyataan pembagian penghasilan ya. Nah, kemudian juga bagaimana di Pergub ini juga dibentuk tim pertimbangan yang akan menentukan memberikan izin atau tidak. Nah, ini yang harus diketahui justru bahwa Pergub ini bisa digunakan untuk melihat bahwa apakah perkawinan itu prosedural atau tidak. Baik. Kemudian hal yang lain sebenarnya dalam pengalaman Komnas Perempuan, poligami yang dilakukan itu umumnya adalah poligami yang tidak tercatat atau diawali dengan perselingkuhan. Baik. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bahwa pencatatan perkawinan pun harus menjadi bagian integral dari penegakan Pergub 2 tahun 2025. Baik. Nah, sekarang saya ingin tanyakan lagi, kalau misalnya ternyata Komnas Perempuan juga menilai bahwa ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan ya, mengenai tata cara bagaimana poligami harus dilakukan, karena tidak bisa semudah itu ya. Nah, pertanyaan saya ke Mas Nur Ahmad, ini kan Anda mengatakan ada komunikasi publik yang salah, pesan yang tidak sampai. Lantas apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta agar pesannya ini tepat, supaya yang timbul bukan masyarakat menormalisasi adanya poligami, tetapi justru pesannya itu yang bisa diterima. Apa yang harus dilakukan, Mas Ahmad? Ya, memang saya kira lahirnya Pergub ini kesannya itu tiba-tiba muncul ya, tidak ada polemik sebelumnya di kalangan masyarakat dan kemudian tiba-tiba muncul saja ya, masyarakat juga agak terkaget. Jadi secara background dari Pergub ini tidak begitu jelas dikomunikasikan. Dan yang kedua saya kira kalau saya lihat aturan Pergub ini, kalau Anda ASN dan Anda tinggal di DKI, jangan coba-coba deh poligami. Karena apa? Karena begitu berat syaratnya, Soza ya. Dan saya kira yang muncul kemudian dalam perspektif kebijakan publik, syaratnya berat tetapi adalah pengawasannya bagaimana. Nah, tadi Bu Siti Aminah sudah menyampaikan bahwa ASN ini ada beberapa case, saya tidak mengatakan semuanya, yang terjadi yang banyak poligami itu bukan karena istrinya 3 tadi tidak memenuhi kewajiban, kemudian cacat dan juga tidak memberikan keturunan, tetapi karena penyelewengan, karena selingan tapi keluarga utuh. Nah, yang kayak begini pengawasannya itu susah. Ya, saya kira kita harus berpikirnya banyak kemudian kalau nanti kemudian dia melaporkan istri keduanya, lapor ketiganya, ini jadi makin ribet. Sehingga ASN ini akan memilih untuk tidak melapor. Nah, saya kira ini juga harus ada satu tindakan tegas dan juga satu mekanisme pengawasan ya, Soza ya, yang lebih jelas. Ya, jangan sampai aturannya ketat, kemudian orang mengatakan ASN, udahlah kita nggak usah lapor. Akan prosedurnya Anda bisa bayangkan ya, harus ada pembagian penghasilan antara istri pertama dengan istri kedua. Dan itu diketahui juga oleh atasan. Jadi menurut saya ini satu hal yang tanda kutip ya, ini keluarga yang bisa melaporkan begini itu yang memang kriterianya tadi karena ada permasalahan di dalam istri pertamanya gitu. Tapi kalau kita konteks yang sekarang ini marak ya, saya kira banyak sekali publik menyaksikan adanya perselingkuhan ya, kemudian pernikahan kemudian yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ini yang kemudian harusnya dijawab oleh Pergub, oleh Pemda supaya ini ASN ini semakin ketat lagi, terutama masalah etika dalam menjadi aparatur negara. Nah, saya kira ini yang menjadi jauh lebih penting ya, bagaimana memberikan pendidikan ataupun pelatihan agar ASN kita ini menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau misalkan mereka penyelewengan, ya perselingkuhan, karena tanda kutip ya, mereka menyandang ASN, ya kemudian penghasilannya tanda kutip tidak jelas. Tidak bisa menjadi contoh buat masyarakat. Saya kira ini yang perlu digarisbawahi, Soza.
Baik, terakhir mungkin ke Ibu Siti. Bu, jika aturan ini nanti diberlakukan, seberapa optimis Komnas Perempuan melihat aturan ini menjadi suatu hal yang menjamin bahwa dampak negatif dari poligami yang selama ini berlangsung terhadap istri pertama dan juga anak-anaknya ini tidak akan terulang lagi karena aturannya semakin ketat. Berdasarkan pengalaman advokasi saja, Bu. Bagaimana, Bu Siti? Iya, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat ya. Kalau misalnya perkawinan poligami yang prosedural, dalam artian ada izin istri, izin pengadilan, izin atasan, itu pengawasannya akan lebih mudah dilakukan. Tapi yang fenomena yang muncul kan adalah poligami yang dilakukan dengan istri kedua atau ketiga itu kan tidak dicatatkan, atau perkawinan siri. Nah, kemudian atau selingkuh gitu, yang itu tidak memenuhi kriteria, dia boleh poligami dan itu tidak sesuai prosedur. Maka betul yang harus dilakukan untuk mengatasi fenomena seperti itu adalah penegakan etika dan pengawasan kinerja terhadap ASN yang bersangkutan, termasuk sebenarnya menyampaikan aturan-aturan terkait pelaporan perkawinan, izin perkawinan, izin perceraian, izin beristri lebih dari satu itu kepada ASN sejak awal rekrutmen, termasuk juga kepada para perempuan istri ASN, sehingga tahu haknya apa dan bagaimana untuk mengadukan ketika misalnya ASN itu melakukan poligami yang prosedural atau meminta izin poligami. Itu Mbak Sojia. Baik, berarti yang paling penting adalah perbaikan pola komunikasi agar pesannya ditangkap oleh masyarakat, implementasi dari Pergub ini dan termasuk juga pengawasan terhadap kinerja ASN tersebut ya yang memilih untuk berpoligami. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat. Salam sehat.